Karena selama ini saya berobat itu, walau dokter itu, ya apalagi dokter itu saya tidak di pabrik, dokter pabrik itu rasanya capek saya. Terus dokter luar itu dokter penyakit dalam, ya itu rasanya sampai ada satu kesan itu saya nggak percaya dengan dokter. Ya, sebagai contoh antara pantangan asam lambung, ya. Di Pak SJ pantangan paling utama kan 3, pisang, pepaya sama kacang tanah. Nah tapi di dokter justru kebalikannya, pisang itu nomor 1, pepaya nomor 2 untuk dikonsumsi penderita asam lambung. Loh, yang benar yang mana ini? Ini dari Brebes. Pernah nasi. Saya Samarinda. Samarinda. Oh gitu. Pernah Timur. Kebetulan saya akrab kira-kira 2 bulan, 3 bulan lah. Itu mengikuti YouTube. Iya. Jenengan rasanya akrab loh. Iya. Jadi kebetulan saya juga sudah memakai herbalnya. Iya. Sudah kira-kira 3 minggu. 1 bulan lah. Tanggal 18. Iya. 18. Sampai sekarang masih konsumsi herbal. Masih. Itu malah Tabawa itu. Iya. Tabawa. Apa? Minumnya yang kapsul dengan yang cair? Cairnya sudah 2. Kapsulnya yang untuk asam lambung merah 1. Iya. Terus yang untuk jantung 1 tapi belum habis. Iya. Gitu. Cuman yang saya rasakan Iya. itu belum maksimal. Ya, pengertiannya asam lambungnya itu sendawa terutama. Ya, itu masih tinggi sekali. Ya memang saya kurang lebih 2,5 tahun itu asam lambung. 2,5 tahun. Nah, kurang lebih 2,5 tahun itu saya susah tidur. Nah, kebetulan dengan saya mengkonsumsi herbal SJ itu sudah mulai enak tidur. Ya, cuman rupanya belum maksimal, belum optimal maksudnya, belum optimal. Itu ini sendawanya yang luar biasa. Jadi nggak kunjung reda. Sendawanya terus menerus. Terus menerus. Itu kalau normal itu kan orang paling 10-20 kali dalam 1 hari. Saya mungkin 100 sampai ribuan mungkin dalam 1 hari. Itu sendawanya apalagi kalau habis bangun tidur sampai 1 hari itu sendawanya tinggi sekali. Nah betul waktu itu saya sempat ngobrol, ada di YouTube-nya ada saya itu 18 menit lah ngobrol dengan Pak SJ itu. Ya. Jadi waktu itu memang belum sempat minum, baru ngobrol. Tapi begitu saya diyakinkan bahwa herbal itu bagus, ya saya langsung beli di Cibubur, dari Cibubur. Nah begitu saya minum itu memang enak sekali. Cuman sarannya selain minum herbal itu sebaiknya diterapi. Nah proses ini yang saya kepingin membuktikan. Mohon maaf kan membuktikan. Kepingin merasakan bahwa antara herbal dengan terapi itu berimbang, sehingga apa yang jadi harapan saya untuk sebuah kesembuhan itu tercapai. Ya memang dari apa yang saya lihat di YouTube itu ada yang nyampe 6 botol baru sembuh, ada yang 10 botol baru sembuh. Cuman saya kepinginnya antara herbal dengan terapinya itu berimbang dan tidak terlalu banyak. Karena waktu itu karena selama ini saya berobat itu, walau dokter itu, ya apalagi dokter itu saya tidak di pabrik, dokter pabrik itu rasanya capek saya. Terus dokter luar itu dokter penyakit dalam, ya itu rasanya sampai ada satu kesan itu saya nggak percaya dengan dokter. Ya, sebagai contoh antara pantangan
asam lambung. Iya. Ya. Di Pak SJ pantangan paling utama kan 3. Iya. Pisang, pepaya sama kacang tanah. Nah, tapi di dokter justru kebalikannya. Pisang itu nomor 1, pepaya nomor 2 untuk dikonsumsi penderita asam lambung. Loh, yang benar yang mana ini? Tapi dari pengalaman sebelum saya ke SD itu puluhan dokter bertahun-tahun itu nggak ada manfaatnya. Ya. Saya jadi punya kesimpulan, ya, saya lebih yakin herbalnya Pak SJ. Gitu. Cuma Jadi yang memang ya, ketika kita minum herbal SJ kemudian dibarengi dengan terapi, itu memang akan lebih cepat terasa perubahannya, karena memang pada saat sakit seperti ini, ketika gas terlalu banyak menyebar di dalam tubuh, kemudian gas itu mengganggu kinerja organ, itu memang akan mengganggu di peredaran darah kita juga. Gas itu pun akan masuk ke kelenjar saraf kita. Makanya orang sakit seperti ini pun biasanya akan merasakan pegel-pegel, nyeri, badan terasa tidak enak. Kemudian kita juga merasakan sering kesemutan juga, terutama ketika organ hati kita yang terganggu kinerjanya. Itu kita akan merasakan kesemutan juga. Itu memang untuk melancarkan peredaran darahnya itu dibantu dengan terapinya. Kemudian seperti keliengan, susah tidur, itu memang akan lebih tepat ketika dengan terapi. Karena keliengan itu memang keseimbangan kita yang terganggu. Jadi itu dengan terapinya. Kemudian ketika Bapak itu sendawa terus menerus dalam sehari seperti yang dikatakan Bapak sampai ratusan, itu memang tidak normal. Karena memang orang normalnya sendawa itu tidak sebanyak itu, Pak. Karena ketika sendawa terus menerus dalam hitungan yang banyak sekali seperti Bapak, kita capek juga. Itu karena katup lambungnya itu terbuka, menutup seperti itu, karena gas itu yang menyebabkannya, sehingga energi lambung itu menjadi berlebihan. Dimana sebenarnya memang untuk mengeluarkan gas itu memang dengan sendawa, tapi dalam hitungan yang normal. Karena memang cara kerja herbal SJ, terutama yang kapsulnya, itu memang menarik semua gas yang beredar di seluruh tubuh, juga gas yang mengganggu kinerja organ, untuk dikumpulkan di lambung, kemudian dikeluarkan kembali melalui sendawa dan buang angin. Jadi itu sebenarnya bagus ketika bisa sendawa, tapi dalam jangka normal, tidak yang secara terus-menerus seperti itu. Untuk pusingnya Bapak sudah bisa? Pusing itu, nah ini pusing itu mungkin parameternya dengan keliengan gitu ya. Nah, keliengan itu, waduh, rasanya belum. Jadi jalan itu saya goyang terus. Ngambang gitu Pak? Ngambang. Ya. Yang dulu saya merasakan itu paling 10-20 meter. Tapi terakhir begitu saya jalan terus gitu ya, itu rasanya tuh sepanjang jalan, bukan 10-20. Kemarin waktu saya ngobrol dengan Pak SJ itu, saya bilang 10-20. Ya. Tapi begitu saya nyoba, ya mohon maaf, saya memang nggak pernah olahraga. Ya. Nah, sehingga waktu itu setelah saya ngobrol bilang 10-20 meter goyang, aduh nggak salah kan? Nah saya nyoba berjalan, ya itu kurang lebih 1 kilometer. Tapi ternyata sepanjang 1 kilometer itu goyang terus. Waduh, oh berarti saya salah ngomong itu. Nah ini yang paling menonjol ini justru ini Bu. Pandangan mata saya. Ya. Kabur. Ini baru Oktober, kabur. Ya, baru Oktober. Ya. Karena apa? Mohon maaf, ibu saya ikut. Itu umurnya 80 tahun. Iya. Itu IDD. Jangan kata pakai kacamata, orang pakai aja, masang benang jarum, itu masih bisa. Saya boro-boro pakai jarum tanpa kacamata. Iya. Nah, misalkan jalan aja, kayak rasanya kok, bah. Nah setelah saya ikuti itu, waktu itu saya mikir karena ada faktor kencing manis.
Saya pikir itu. Cuman waktu itu kencing manis tertinggi hanya 237. Nah, itu dibanding teman-teman saya ada yang 400, 500 nggak pakai ini, enggak. Tapi saya kan cuma 237 kok sudah pakai kacamata. Nah, setelah secara intensif saya ngikuti terus siang maupun malam, kerja pun terkadang saya tak buka YouTube-nya sambil kerja, pas lagi santai gitu ya, capek gitu, tak buka. Saya ikuti terus sampai pada satu kesimpulan, oh ternyata ini asam lambung ini yang bikin mata saya kabur. Pandangan kabur, mata mudah berair, pandangan buram, itu karena kinerja hati yang terganggu gas, bisa juga karena energi empedu kita yang melemah. Ketika kinerja hati terganggu karena organ dalam tubuh kita itu saling berhubungan, itu energi empedunya pun akan menjadi melemah. Itu akan menyebabkan pandangan kabur, mata mudah berair, pandangan buram. Itu akan menyebabkan seperti itu, Pak. Keliengan, pusing pun juga karena kinerja hati kita yang terganggu. Jadi kinerja hati terganggu itu akan menyebabkan pusing, keliengan, kemudian pandangan kabur, mata mulut terasa tidak nyaman, nyeri di daerah iga. Sama, mama, mata mulut tidak nyaman. Nah, saya malah kebalik, Bu. Kebetulan kalau mulut itu saya nggak merasa itu ada kelainan. Nggak ada. Makan enggak. Makan itu normal saja. Makan cenderung kalau orang bilang rakus. Tapi yang saya aneh itu seperti nggak dari daging. Karena mohon maaf, awalnya itu saya beratnya itu 83. Nah, terakhir tuh 73 terakhir. Iya. Nah, kok perasaan tuh makannya tuh rakus betul, tapi kok seperti nggak ada daging, nggak jadi daging ini apa ya? Ya. Gitu. Jadi yang orang bilang asam lambung itu mengganggu kinerja organ kita. Ketika kita itu doyan makan kita banyak, tapi badan kita makin kurus, itu disebabkan karena penyerapan sari makanan yang tidak terjadi secara sempurna. Itu karena energi lambung yang berlebihan. Itu memang ada hubungannya, Pak. Jadi meskipun kita doyan makan, tapi berat badan kita menurun, bukan menjadi gemuk. Itu karena penyerapan tidak terjadi secara sempurna. Itu energi lambung yang terlalu berlebihan. Itu pun akan mengganggu. Itu pun disebabkan oleh gas juga. Jadi memang sakit seperti ini itu akan mengganggu banyak organ dalam tubuh kita. Apalagi ketika kita sakitnya sudah cukup lama juga. Kalau yang nemen itu kurang lebih 2,5 tahun yang nemen. Tapi kalau kita kilas balik ke belakang, itu seperti wah jangan-jangan 20 tahun yang lalu. Karena kebetulan kira-kira tahun 99, ya, 99 2000. Saya kena asam lambung, cuman mungkin fasenya agak kecil, belum terlalu. Nah itu lain lagi kesimpulan saya. Kemarin saya ngomong dengan Pak EJ itu 2,5 tahun. Cuman begitu saya kilas balik, wah rasanya bukan 2,5 tahun deh. Kalau ciri-ciri lain itu ternyata ikut asam lambung, ini adalah mohon maaf, ini gigi, gigi habis. Jadi belakang atas bawah itu habis. Ini belakang ini baru kira-kira 1 bulan. Ini. Oh berarti saya itu asam lambung kira-kira 20 tahun yang lalu, bukan 2,5 tahun, bukan. Karena setelah kesimpulan dari Pak EJ itu asam lambung yang seperti apa, itu mengenai gigi, kerapuan gigi. Betul. Oh iya. Benar sekali. Jadi ketika gas tersebut naik ke atas, itu pun juga dari gigi kita pun menjadi mudah keropos karena dari asamnya tersebut. Karena mohon maaf, tadi ini kakak saya. Iya. Kakak saya itu giginya masih utuh. Iya. Saya adiknya. Iya. Itu sudah pakai kacamata, giginya habis. Terus ibu saya nggak pakai kacamata, giginya juga masih kenceng. Iya. Lah saya kok, berarti ini karena kena asam lambung. Jadi ya mohon maaf, jujur saja. Jadi
selama saya ngikuti YouTube-nya Pak SJ itu banyak pengetahuan yang selama ini saya nggak tahu dan itu tidak pernah namanya dokter itu menyimpulkan seperti Iya. itu. Lalu kebetulan saya juga ke dokter penyakit dalam itu sering sekali. Tapi ya obatnya ya obat itu. Iya. Pada saat kita konsumsi obat masih enak, tapi begitu telat 1 hari aja sudah nggak Iya. karuan. Gitu. Karena memang biasanya di obat dokter itu dikasihnya pengurang rasa Iya, sakit, betul. jadi kita akan merasa nyaman, Iya. merasa lebih enak. Kemudian ketika di dokter itu biasanya tidak ada penjelasan karena apa. Iya, betul. Cuma biasanya dokter ini kena asam lambung, Iya. obatnya ini, begitu saja. Jadi kita kurang paham juga. Iya. Dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau Bapak dulunya disarankan makan pisang, pepaya, terus menerus itu kan karena biasanya sakit seperti ini BAB-nya kurang lancar. Iya. Itu biasanya disarankan untuk itu. Padahal sebenarnya itu karena buah pisang itu dia kaliumnya tinggi. Ketika dimakan oleh orang yang mempunyai kelebihan gas di dalam tubuhnya, akan memicu gas tersebut menjadi lebih banyak, sehingga kinerja organ yang terganggu pun juga akan menjadi lebih banyak, tidak kunjung sembuh. Dan ketika BAB itu kesulitan, karena memang sakit seperti ini di suhu usus besarnya pun menjadi panas, Pak. Sama kalau BAB kesulitan, nah kebetulan Iya. Monggo. ini tante saya. Iya. Ibu monggo pengen ini. Oh, nah ini ibu saya. Iya. Nah, kebetulan, mohon maaf, Iya. saya mungkin kebalikannya masalah BAB kesulitan. Nah, saya 2,5 tahun BAB-nya itu diare, encer, 2,5 tahun. Ya. Sampai saya pakai obat Cina, ya, yang poce, pil poce, itu kan untuk apa? Untuk mengeraskan feses gitu ya. Itu nggak mempan. Justru yang agak relatif baik, ya ini setelah saya minum herbal SJ, cuman saya merasa belum optimal, tapi sudah ada perbaikan. Iya. Gitu. Itu memang Pak, jadi ketika sakit asam lambung itu banyak juga yang selain BAB itu menjadi kesulitan, BAB menjadi kering, mengeras, tapi banyak juga yang BAB-nya itu menjadi diare, Oke. BAB tidak berbentuk. Iya. Itu karena memang di ususnya itu gas terlalu banyak, memang mengganggu kinerja ususnya juga. Jadi itu memang herbal SJ itu tidak hanya untuk pengobatan lambung atau usus saja, tapi itu untuk 5 organ penting dalam tubuh kita. Jadi seperti kelainan hati, empedu, limpa, lambung dan jantung itu pun juga bisa diobati dengan herbal tersebut. Berarti Bapak ini habisnya 1 paket cair plus dosis tinggi. 1 paket cair pertama sudah habis, terus yang kedua dosis tinggi jantung, itu cairnya sudah habis, tapi yang kapsulnya belum. Nah masih tambah 1 lagi yang asam lambung yang merah, masih ada 1 paket. Sama terakhir madu, cuman madunya belum sempat saya konsumsi. Dan kebetulan pas datang kemarin, saya sudah nggak sabar, berencana harus datang ke sini. Gitu. Makanya waktu itu saya cuti mendadak. Saya kerja di sana di Samarinda. Ya. Jadi saya di Samarinda sudah 39 tahun. Nah, pas saya ada rencana ke Magelang untuk terapi asam lambung dan lain-lain. Ya. Nah kebetulan saya punya orang tua sudah sepuh, kurang lebih 80 tahun. Saya nggak tahu sakitnya apa, cuman harus ikut saya ke Magelang. Sekalian boleh saya harus ikut ke Magelang. Ini Pak Lis saya harus ikut ke Magelang. Jadi sekalian bareng kita terapi. Ya, jadi biar merasakan bareng-bareng manfaatnya yang saya anggap luar biasa. Luar biasa. Nah, yang harapan saya sih waktu itu, aduh mudah-mudahan hari Senin sampai Kamis ya, Senin sampai Kamis di Magelang itu di antaranya saya bisa ketemu dengan Pak SJ. Harapan saya itu harapan saya. Bapak kalau tidak ke sini sebenarnya hubungi saya dulu, itu nanti bisa saya
infokan ke Bapak beliau sedang berada di klinik atau tidak. Karena kadang beliau berada di klinik yang di Bogor ataupun berada yang di Magelang, kemudian di sini. Meskipun lebih sering di sini, tapi ini sedang berada di Bogor. Sedang berada di klinik sana, berangkatnya Senin. Satu minggu. Senin besok. Oh, Senin yang lalu. Iya. Oh. Iya. Nanti sudah 1 minggu. Iya. Biasanya sampai 2 minggu. Karena beliau berada di klinik Bogor dan di Jakarta. Jadi berarti seminggu di Bogor, kemudian di Jakarta, kemudian di sini juga. Ini mohon maaf kalau misalkan yang lain mungkin ya katakanlah kurang lebih sama, ada mungkin Terapisnya itu terapis. ada, Pak. Iya. Jadi yang terapis tetap ada, jadi itu sudah pinter, sudah diajari oleh Pak SC, jadi Iya. beliau tindak itu sudah ada terapisnya di sini. Jadi pasien itu tetap datang, Iya. tetap datang ke sini, tetap bisa dilayani. Cuma memang kalau ingin ketemu langsung dengan beliau memang harus ada janjian dulu karena kadang Waktu itu kan saya cuman ya itu saya nanyanya lewat WA kira-kira sebulan yang lalu. Iya. Saya berharap bisa ketemu Pak SJ. Saya punya rencana berkunjung ke klinik Magelang itu tanggal 25 sampai hari Kamisnya, sampai hari Kamisnya. Harapan saya itu bisa ketemu, cuman belum sempat dijawab. Iya. Belum sempat dijawab. Waduh, belum sempat dijawab ya. Tapi ya optimis saja lah. Iya. Optimis saja, yang penting datang. Iya. Pokoknya siapapun yang terapi, tapi ya saya anggapan saya itu kurang lebih kualitasnya sama. Iya. Ya, saya Sama saya pikir karena begitu. memang ketika PSC di sini pun nanti yang terapi itu tetap terapisnya, Iya. cuma bisa ngobrol langsung dengan Oh, iya, beliau. iya. Ya. Sebentar Pak Mirta. Hari Sabtu pulang. Kapan pulangnya? Sabtu. Sabtu besok. Sabtu depan. Sabtu depan Pak. Iya. Ya, tidak apa-apa lah, udah sah. Jauh-jauh Bu, jadi dah. Aduh.